Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man arsalta lil alamina khaira uswah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad lilmuslimina khairu qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu fi kulli khutwah. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh para kiai, para asatidzah dan ustadzat, para tuan-tuan guru, para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Muhammad Khatib, Al-Haji Muhammad Khatib, Ustadz Khairul Ansari LCMA, Ustadz Nasrullah, Ustadz Haji Ahmad Zaini, dan masih banyak lagi kalau mau disebutin habis waktunya. Yang mohon maaf apabila tidak tersebut lagi namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami serta iringan doa kepada guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kepada mereka, beliau-beliau dan kita semua kesehatan panjang umur dalam afiah zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita, karena kita kepada guru-guru kita hormat, kepada guru-guru kita cinta, kepada guru-guru kita saling kita doakan, mudah-mudahan ilmunya juga manfaat berkah untuk kita, menjadi sebab manfaat ilmu, berkahnya ilmu, selamatnya kita, bahagianya kita, mulianya kita hidup dunia barzakh sampai dengan akhirat. Begitu pula Ketua DKM Masjid Jami' Nur Muhammad, yaitu Al-Ustadz Bapak Haji Ali Ilyas, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, dan seluruh panitia penyelenggara peringatan malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita niatkan hadir tahun ini, mudah-mudahan dengan niat kita hadir tahun-tahun yang akan datang menjadikan kita semua orang-orang yang diberikan sehat panjang umur. Ya, ini kayaknya udah pada lemes semuanya ya. Nah, saya bicara nggak lama Pak, 2,5 jam aja gimana? Saya diberitahu kepada saya tadi MC Habib acara ditutup jam 11. Sekarang berarti saya bicara tinggal 5 menit lagi ya. Bicara lama nggak lama kan sama aja, udah dikelet tuh. Paham sampai sini ya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan kita hadir maulid ini adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sejatinya masjid ini dan panitia penyelenggara maulid hanya ketempatan dan menjadi kaki tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya acara adalah Nabi Muhammad. Yang ngundang kita adalah Nabi Muhammad. Kita hadir di dalam acara, berarti acara ini yang kita hadiri, kita menjadi tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yakin apa enggak yakin ini? Percaya apa enggak percaya ini? Sebuah kemuliaan, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah tentukan kita dengan Allah muliakan kita, berkumpul kita mengekspresikan rasa cinta, mengekspresikan rasa syukur, mengekspresikan rasa rindu kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kalaupun Allah mau buka ini nikmat di dalam mata kita, kita bisa lihat begitu luar biasa dan indahnya ini karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya dengan apapun kita bakal tebus itu nikmat buat dapetinnya. Kenapa itu semua bisa kita dapat? Berkahnya cinta kepada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Numpang nanya sama orang-orang yang hadir, nih kampung apa ini namanya? Hah? Gandaria. Muliaan mana jadi tamunya gubernur apa jadi tamunya Rasulullah? Nggak kompak jawabnya. Lebih mulia mana jadi tamunya gubernur apa jadi tamunya Rasulullah? Lebih mulia mana jadi tamunya presiden atau sekalipun raja, atau mendingan mana kita jadi tamunya Nabi Muhammad? Lebih mulia mana? Atau lebih mulia mana jadi tamunya capres? Kenapa pada ketawa-ketawa? Paham? Lebih mulia mana jadi tamunya capres apa jadi tamunya baginda Nabi besar Muhammad? Tentu kita orang yang berakal tahu yang bahwasanya menjadi tamu kemuliaan Nabi Muhammad enggak ada bandingannya dengan selain Nabi Muhammad. Rasulullah insan satu-satunya yang diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang seindah sebelum atau sesudah ciptaan Allah melainkan hanya Nabi Muhammad yang punya. Enggak ada yang setampan, semulia, seagung, seluhur yang dicipta oleh Allah sebelum atau sesudah. Hanya satu yang punya Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Nabi Muhammad istimewa, teristimewa dibandingkan seluruh yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keistimewaan melainkan sumbernya adalah makhluk Allah yang teristimewa, yang diistimewakan oleh zat yang maha istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk nabi besar kita Muhammad. Kemuliaan, akhlak yang luhur, akhlak yang terpuji, akhlak yang indah, bahkan dengan sebab keindahan itu Allah ciptakan seluruh keindahan yang ada. Numpang nanya, tadi baca maulidnya apa? Simtud durat. Kenapa Habib katakan semua sumbernya adalah Nabi Muhammad? Kenapa Habib katakan yang bahwasanya keindahan itu semua muaranya, sumbernya adalah Rasulullah? Dikatakan di dalam kisah maulid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang maulid yang tadi kita baca tuh Pak. Beliau katakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud sallu ala Muhammad. Enggak ada ciptaan yang indah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, bahkan keindahan itu sendiri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ada sumbernya karena Nabi besar Muhammad. Surga dunia paling indahnya ketaker, betul apa enggak? Betul apa tidak? Dunia ketaker, indahnya kalau kita pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke macam-macam yang kita bisa bilang itu semua pemandangan indah. Ketahuilah, enggak Allah ciptakan itu keindahan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Surga sekalipun enggak menjadi indah itu surga, enggak menjadi indah dan begitu indah Allah nyatakan kalau bukan karena di dalamnya ada kekasih kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Orang mau mulia harus nyantel sama yang punya kemuliaan Nabi Muhammad. Orang mau terpuji harus nyantel yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat ini, saya tadi katakan beruntung kita menjadi orang-orang yang Allah tentukan nikmat, Allah kumpulkan di dalam mengekspresikan rasa cinta, rindu dan syukur kepada Nabi Muhammad. Tapi tolong bahasa ini dipahami dengan betul. Kalau ekspresi itu berarti bukan kenyataannya sebenarnya, hanya bentuk ekspresi. Anak kecil, contohnya anak kecil minta mainan sama kita nih bapaknya atau sama emaknya, nggak dikasih apa yang dia mau, ekspresinya apa kira-kira? Ekspresinya apa? Nangis. Kalau perlu tuh anak guling-gulingan sambil nangis. Itu adalah ekspresi. Kalau dikatakan maulid adalah ekspresi umat Nabi Muhammad, ada benernya, ada juga enggaknya. Kenapa? Karena kita udah di akhir zaman, yang hanya bisa orang ngucap doang cinta tapi nggak ada buktinya. Cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh dedikasi, cinta itu perlu dengan kepedulian, cinta itu butuh dengan tenaga. Betul apa enggak nih? Ya. Kalau dibilang ekspresi, ada benernya. Contoh. Saya mau tanya dulu sama yang hadir. Cinta enggak sama Nabi Muhammad?
Yang jawab cinta saya doain mudah-mudahan beneran cintanya. Saya tanya lagi, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kalau ditanya pasti kita bilang kita cinta. Tapi kalau ditanya lagi, apa buktinya? Apa bukti cinta kita? Hadir maulid saja belum cukup. Ini hanya sebatas Jadi kita anggap apa? Kalau nggak bisa menunjukkan bukti cinta kita, semuanya kayak anak kecil nih. Semuanya kayak anak. Setuju apa enggak? Iya dong. Kita aja dulu nih Pak, sama mantan pacar, ibunya anak-anak, lagi demen-demennya bagaimana tuh? Belum ketemu orangnya, baru lihat genteng rumahnya udah deg-degan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh, iya. Apa terus bukti cinta kita apa kepada Nabi Muhammad? Contoh lagi dah saya tanya, biar kita paham kita ini orang yang benar-benar cinta nggak sama Nabi Muhammad. Tadi saya mau tanya, sholat isya'nya berjamaah apa enggak? Berjamaah apa enggak? Alhamdulillah. Dari sekian banyak nih kita yang sholat berjamaah tadi di masjid, mana lebih banyak? Kalau emang bener nih cinta, tolong jawab. Mana yang lebih banyak ketika tadi sholat di kantongnya ada siwak apa ada rokok? Ada siwak apa ada rokok? Ada siwak apa ada handphone? Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Saya numpang tanya lagi dah. Boleh apa enggak nih? Ini Masjid Nur Muhammad. Ada majelis taklimnya enggak? Ada tuan-tuan guru kita yang ngajar enggak? Berarti mereka pewarisnya Nabi Muhammad kan? Kalau lagi ngajar berarti itu majelisnya Nabi Muhammad. Kenapa jadi majelisnya Nabi Muhammad? Karena di situ dibagikan warisannya Nabi Muhammad. Ini kan lumayan banyak nih yang hadir, sampai ada ibu-ibu tuh tadi saya lewat di depan. Kalau lagi ada majelis taklim di masjid ini banyaknya segini nggak? Tolong jawab Pak. Banyaknya segini apa enggak? Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Salah nggak kalau saya katakan ini hanya bentuk ekspresi? Saya tanya lagi, sampai jam 11 kita duduk di masjid di dalam acara Maulid Nabi Muhammad. Besok subuh atau subuh yang sebelumnya, tadi pagi subuh yang sholat di masjid sini banyaknya segini apa enggak? Jadi saya udah nggak pakai perpanjang omongan lagi dah, udah jam 11 nih. Saya udah tahu nih. Ya. Ayo. Jangan hanya jadi terus-terus aja tuh dari luar. Sian nih matanya udah pada kosong. Saya tahu banget udah pada lapar kan? Udah pada lapar kan? Iya, ada kebulinya nggak nih panitia? Ada. Baunya gak kedengeran tapi nih ada. Alhamdulillah, lihat bagaimana tuh baiknya Nabi Muhammad. Pulang kita, belum pulang kita dikasih makan sama Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang kita pengen madza ba'dal maulid? Apa peningkatan kita setelah hadir maulid? Lah sholawat kita. Saya yakin, berani taruhan saya, paling banyak kita sholawat tuh ya hadir maulid. Betul apa enggak? Ada memang nih yang hadir nih segini banyak orang yang sudah 10 tahun istiqomah tiap hari nggak kurang dari 50.000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada apa enggak? Nggak ada. 25.000 kali, 10.000 dah. Gak ada juga. Lalu apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Udah open kita sama umat Nabi Muhammad.
saling bersilaturahim kita, saling cinta kita, saling duduk kita, saling berziarah kita, saling berkorban dan saling berpeduli kita kepada sesama saudara muslim kita yang lain. Wallah, apalagi sekarang kita lagi diajarin nih sama saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku beriman kepada Allah, ngaku kita beriman kepada Rasulullah, cinta lagi kita bilang tadi, tapi nggak cinta dengan kecintaannya Nabi, dusta cinta kita, dusta, cinta yang dusta. Lawannya cinta dusta apa Habib? Cinta yang sejati. Ketika tadi saudara-saudara mengikrarkan yang bahwasanya mudah-mudahan itu dari hati, bukan hanya lip service saja, hiasan bibir saja, ngaku kita cinta kepada Nabi Muhammad, saat itu pula wajib hukumnya kita mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasih kita Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Contoh, biar singkat-singkat saya ngomong. Tuh istri saya di rumah, ibunya anak-anak, saya bilang sama istri saya, wahai istriku yang cantik, kenapa pada cengengesan doang? Diam aja, nggak percaya bini gue cakep? Hah? Percaya apa enggak? Bu, percaya nggak bu? Lihat aja tongkrongan lakinya begini. Sallu ala Muhammad. Saya bilang sama istri saya, wahai istriku, aku cinta kepadamu. Tapi di waktu yang bersamaan saya bilang sama istri saya, tapi saya benci kepada ayahmu. Tapi saya benci kepada ibumu. Ini cinta yang dusta apa cinta sejati ini namanya? Jawab yang kompak, cinta sejati apa cinta yang dusta? Dusta. Orang yang apabila mengikrarkan yang bahwasanya dalam hatinya mencintai kekasihnya, wajib hukumnya menjadikan apapun yang menjadi kecintaan kekasihnya, dia pun ikut cinta. Saya nanya lagi, Nabi cinta nggak dengan para sahabat? Cinta nggak dengan para sahabat? Cinta nggak dengan para istri-istrinya? Cinta nggak dengan para ahlul baitnya? Cinta nggak dengan umat muslim? Bil mu'minina raufur. Itu menjadi kecintaannya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, ngajarin saudara-saudara benci kepada Sayyidina Abu Bakar, benci kepada Sayyidina Umar, benci kepada Sayyidina Uthman, benci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, dan seluruh para sahabat, artinya Anda lagi dengerin orang ngajakin untuk cinta yang penuh dengan kedustaan. Setuju apa enggak? Apalagi ngajarin saudara-saudara benci kepada istri-istri Nabi, khususnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ikutin apa tinggalin? Ikutin apa tinggalin? Tinggal Pak. Momen maulid menjadikan kita benar dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Begitu juga orang-orang yang ngajakin kita benci kepada keturunan Nabi, benci kepada sahabat, benci kepada ummahatul mukminin, benci kepada keturunan Nabi yang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan benci kepada pewarisnya Nabi Muhammad, para kiai dan selainnya. Berarti dia, boleh saya katakan, kaki tangannya iblis dan syaitan. Kok bisa begitu Habib? Kita biar paham. Misinya iblis, misinya syaitan. Apa misinya mereka Habib? Itu para makhluk laknatullah itu Habib, yang dilaknat oleh Allah, menempatkan di tengah-tengah kita perpecahan, menempatkan di dalam hati kita, di tengah-tengah kita permusuhan, hasud, dengki, iri. Udah masuk tuh misi syaitan di dalam hatinya. Nah, begitu juga momen 2023 menyambut 2024, di mana ini adalah tahun politik,
Jangan sampai beda coblosan udah kayak beda agama. Paham sampai sini? Beda partai udah kayak beda Tuhan. Paham sampai sini? Yang bikin perpecahan kasih tahu sama dia, ente nih kayak iblis. Kayak apa misinya iblis? Membuat perpecahan. Jangan ada lagi. Ayo, madza ba'dal maulid? Setelah maulid mau ngapain kita? Mau saling bermusuh-musuhan? Apakah itu yang membuat hati Nabi besar kita Muhammad senang? Apakah itu yang membuat Nabi Muhammad menjadi bahagia? La wallah. Nabi Muhammad senang kalau umatnya saling bersatu, saling mendukung, hatinya bersatu karena Allah, dipersatukan dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur. Jadi nggak ada lagi orang yang hadir maulid tapi masih aja puluhan tahun nggak silaturahim, putus silaturahimnya. Banyak nggak yang begitu? Cinta tuh sama Nabi Muhammad begitu. Hadir maulid mah hadir, nggak tegur sapa udah puluhan tahun sama saudara. Aku cinta itu kepada Nabi Muhammad. Nggak. Nih kalau dipanjangin lagi bakal panjang 2,5 jam nih beneran Pak. Ya, mudah-mudahan udah jam 11 tepat. Ini majelis pun karena waktu udah harus kita tutup. Ya, mudah-mudahan dengan berkahnya kita duduk di majelis yang mulia ini, Allah jadikan perkumpulan ini sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang-orang yang hadir ini semuanya mudah-mudahan dipersatukan hati-hati kita dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan majlis ini pun menjadi sebab di mana Allah akan rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi nasihat yang bisa kita bawa pulang, khususnya untuk diri saya pribadi saya dan umumnya kepada yang hadir, dan mudah-mudahan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.